Shalom. 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 Haleluya. Puji Tuhan. Semua sehat, semua baik. Semua bersukacita pagi ini ya. Ya. Ada amin. 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 Haleluya. Ya. Sekalipun nggak semuanya mandi, tapi tidak apa-apa. It's okay. Semuanya ada di dalam freezer ya di sana ya. Cuaca freezer kan, minus ya. Kalaupun nggak minus, cuaca kulkas, jadi nggak apa-apa. Tuh sayur-sayur yang ditaruh di kulkas, kalau nggak di kulkas kan sehari udah kering. Kalau di dalam kulkas kan seminggu masih oke. Kayak gitu ya. Jadi nggak mandi, nggak apa-apa. Masih oke semua. Lihat kok, terlihat dari wajah semua bersukacita dan puji Tuhan. Mari kita siapkan hati dan pikiran kita. Kita mau masuk dalam hadirat Tuhan. Kita memuji, membesarkan nama Tuhan bersama-sama. Mari kita berdoa. Haleluya. Mama Nina berdoa untuk mengawali ibadah pagi ini. Ya. Oke. Ya. Mari kita berkata doa. Bapa yang baik, Bapa yang di surga, Bapa. Sungguh amat kehidupan kami. Terima kasih ya Tuhan Yesus. Bersyukur Tuhan Bapa yang dia dapat kehidupan dan segala sesuatu yang Kau berikan kepada kami. Syukur Tuhan, terima kasih Bapa. Bapa, hari ini Tuhan kami berkumpul lagi Tuhan satu dengan yang lain Tuhan. Tempat kami masing-masing Tuhan melalui aplikasi Zoom ini ya Bapa. Dan Kau berikan kesehatan kepada kami Tuhan. Dan Tuhan Yesus kiranya Engkau memperhatikan kami Bapa. Dan ibadah kami. Akhirnya Bapa, kiranya Engkau kemuliaan Tuhan. Bapak, terima kasih Bapak, terima kasih Roh Kudus. Kami serahkan ibadah kami ke dalam tangan Tuhan. Dalam nama Yesus kami berdoa. Amin. Haleluya. Terima kasih Bapak. Terima kasih Yesus. Terima kasih Kudus. Mari kita menyembah Tuhan. Mari kita tinggikan nama, kita agungkan nama. Karena hanya Dia yang layak kita sembah, kita agungkan, kita tinggikan. Hanya Tuhan yang ada di dalam hidup kita yang berkuasa memenuhi hidup kita. Sehingga apapun yang terjadi, kita tetap kuat dan kita ada di dalam jalan. Sekalipun sempit dan sesak kita rasakan. Haleluya. Biarlah hanya Tuhan saja yang ada di dalam hati kita. Engkau tahu di hatiku ya Bapa, ada sejuta rindu untuk kami selalu ingin bersamamu Tuhan. Izinkan kami menyembah lewat nyanyian dan pujian yang kami naikkan. Dalam nama Yesus. Haleluya. Engkau tahu di hatiku ada sejuta rindu untuk selalu bersamamu Yesus. Izinkan menyenangkan hatimu lewat nyanyian hatiku. Biarkanlah ku menyembah walau tak dengan puisi yang indah. Biar
kasih sayang, biarkan Tuhan aku menyembah. Engkau tahu di hatiku ada sejuta rindu untuk selalu bersamamu, Yesus. Izinkanku menyenangkan hatimu lewat nyanyian lagu, biarkanlah menyembah kalau dengan puisi yang indah, biarkanlah memberikan hati ini ku berserah denganku kasih sayang, biarkan Tuhan aku menyembah. Biarlah dengan segenap hati, berikan hati ini ku berserah denganku kasih sayang, biarkan Tuhan aku menyembah. Biarkanlah menyembah, walau tak dengan puisi yang indah. Biarkanlah memberikan hati ini berserah denganku kasih sayang, biarkan Tuhan aku menyembah. Tuhan aku haleluya. Kerinduan kami Bapa, kami mau menyembah. Walaupun kami tidak bisa berkata dengan kalimat yang indah, tapi Engkau tahu setiap hati kami ya Bapa. Engkau tahu kerinduan kami. Kami rindu untuk menjadi penyembah-penyembah-Mu dalam roh kebenaran. Terima kasih ya Bapa. Karena kami tahu Bapa, di luar dari hadirat-Mu kami tidak bisa berbuat apa-apa. Oleh sebab itu, cengkram kami, genggam kami ya Bapa. Tawan kami dalam hadirat-Mu. Karena hanya dalam hadirat-Mu kami aman dan tentram. Dalam hadirat-Mu kami damai. Dalam hadirat-Mu Bapa kami kuat.
Oleh sebab itu Tuhan, karena tidak ada yang dapat kami andalkan, Engkau satu-satunya yang dapat kami andalkan Tuhan. Karena Engkau Tuhan yang setia, dan waktu selalu yang terbaik bagi kami. Terima kasih Tuhan, Engkau sandaran kami, dan hanya kepadamu kami berharap. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Engkau Tuhan yang setia, waktumu selalu yang berbagi. Engkau Tuhan sandaranku, dan ku hanya akan berharap padamu. Satu-satunya yang ku andalkan, satu-satunya yang ku percaya. Engkau Tuhan pemberian sumber pengharapan, sumber kedamaian yang pandangan. Satu-satunya yang andalkan, satu-satunya yang percaya. Engkau Tuhan memberkati, Tuhan menyembuhkan, Tuhan membantu. Engkau Tuhan yang dan Tuhan yang setia, waktumu selalu yang Baik. Tuhan sandaran, dan ku hanya akan berharap padamu. Satu-satunya yang ku andalkan, satu-satunya yang ku percaya. Engkau sumber kekuatan, sumber pengharapan, sumber kedamaian. Satu-satunya yang ku andalkan, satu-satunya yang ku percaya. Engkau Tuhan memberkati, Tuhan menyembuhkan, Tuhan memulihkan. Lebih dalam lagi, Tiara Lesi, satu-satunya yang ku andalkan. Tiara Lesi semua unmute. Andreas, Yudi, Debbie. Satunya yang ku andalkan, satu-satunya Engkau sumber kekuatan, sumber pengharapan, sumber kedamaian. satu-satunya yang ku andalkan, satu-satunya
Tuhan memberkati, Tuhan penyembuhku, pemulihku. Timnya adik, timnya Sally, semua unmute. Satu-satunya yang kuandalkan. Timnya Sally. Satu-satunya yang ku andalkan, satu-satunya yang ku percaya, Engkau sumber kekuatan, sumber pengharapan, sumber kedamaian. Satu yang ku percaya. Yang ku Satu-satunya yang ku percaya, Engkau kekuatan, Tuhan penyembuhku, Tuhan pemulihku. Mari bersama-sama di unmute. Satu-satunya yang kuandalkan. Haleluya. Mari bersama. Satu-satunya yang kuandalkan. Satu-satunya yang percaya. Engkau sumber kekuatan, sumber pengharapan, sumber kedamaian. Satu-satunya yang andalkan, satu-satunya yang percaya, Engkau Tuhan berkati, Tuhan penyembuh, Tuhan pemulih. Engkau Tuhan berkati, Tuhan penyembuh, Tuhan pemulih. Mari dengan iman segenap hati kita memuji Tuhan. Sampai telinga kita mendengar yang suara yang kita naikkan bagi Tuhan. Mari kita menyembah Dia. Mari kita agungkan Dia, kita tinggikan Dia. Haleluya. Engkau satu-satunya yang kami andalkan ya Tuhan. Engkau satu-satunya yang kami percaya, karena Kau sumber kekuatan, Kau sumber pengharapan, hanya Kau sumber kedamaian. Tuhan yang selalu memberkatiku, menyembuhkanku. Kau Tuhan yang memulihkan hatiku, Kau Tuhan yang memulihkan badanku. Kau yang terbaik bagi kami, Kau yang terbaik, hanya padamu Tuhan kami berharap. Kami menyerahkan segenap hidup kami hanya padamu. Kami bersyukur, kami bersyukur, kami bersyukur. Yes, Jesus.
yang selalu ada bagi kami, yang memenuhi kami. Kami bersyukur, haleluya, haleluya, praise the Lord, praise the Lord. Kami namamu, Yesus Raja, namamu, di tempat yang kami agungkan Engkau, ya Bapa. Kami kami menyembahmu dengan segenap hidup kami, dengan segenap kekuatan dan akal budi kami. Kami bawa Tuhan, tawan kami ya Bapa. Jangan biarkan kami berlari, tarik kami Yesus. Bagi kami yang lemah, kami menyerahkannya bagimu. Kami mau menjadi anak yang taat dan dengar-dengaran akan Engkau ya Bapa. Karena beribu-ribu doa, semuanya sia-sia tanpa ketaatan yang kami miliki. Oleh sebab itu tawan kami Bapa, sehingga kami ada di dalam ketaatan. Kami ada dalam kehendak-Mu ya Bapa. Tawan segenap hidup kami, bibir kami, lidah kami, pikiran liar kami, kebejatan kami, keegoisan kami. Kami tawan kami ya Bapa. Tawan kami ya Yesus. Setiap hari kami berperang dengan diri kami. Tawan kami ya Bapa. Tawan, paksa kami ada di dalam hadirat-Mu. Paksa kami ada di dalam jalur-Mu ya Bapa. Terima kasih, kami menyerahkan segenap hidup kami ke dalam tangan. Segala pujian, hormat, dan syukur kami naikkan di hadapan-Mu. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Haleluya. Yesus kekasih jiwaku. Mari kita agak dangdutan kita ya, gitu ya. Kita menari buat Tuhan. Siap tim Mama Nina, tim Seli Marlina, Andreas, semuanya Yuni, Debbie. Siap kalian ya, Fitri, Wendy, Santi ada di mana ada ikut tim Seli, tim Rali, boleh semuanya. Kita akan memuji Tuhan. Yesus kekasih bangun secara bergantian ya. Nanti saya kasih kodenya. Yo, Yesus kekasih jiwaku, sungguh percaya padamu, karena kasih-Mu padaku, Kau tebus aku. Yo, dari terbitnya matahari dan sampai ke tengahnya, tuangkan lagu pujian namamu. Dengarkan Ku puji, kecapi,
Haleluya, Yesus kekasihku. Yo, timnya Sally. Yesus kekasih jiwaku. Si jiwaku percaya aku kasihmu padaku, kau tebus dosaku. Dari terbitnya matahari dan sampai Tenggelamnya angkat lalu tinggikan namamu. Oh, timnya Relisi, Mama Nina. Ku puji dan kecapi. Ayo, diulang lagi. Sekarang timnya Mama Nina. Sampai akhir nanti disambut timnya Sally sampai akhir. Yo, semua semangat. Timnya Mama Nina mana yo? Yesus kekasih jiwaku. Rina dan Mute. Ayo, timnya Relisi semua. Ikutin. Karena kasihmu padaku. Mama Nina, siapa? Yo. Ayo Mama Nina lanjut. Matahari Cerina Anil. sampai terbenamnya. Puji Namamu. Yo, dengan gendang. Lanjut. Tuh, sejuk. Kecapi. Oh, haleluya, Yesus kekasih. Ayo disambut timnya Sally, Marlina semua mute. Yo, timnya mana? Yo. Yesus kekasih jiwaku. Percaya padamu. Karena kasihmu padaku, kau tebus Yeay, haleluya. Dari terbit matahari dan sampai Angkat karena yo bersama-sama semuanya dengan gendang. Puji dengan gendang. Oh, bernyanyi. Haleluya, Yesus kekasih. Ayo kita rame-rame dari awal semua mute. Yesus kekasih jiwaku. percaya padamu karena kasihmu padamu. Kau tebus dosa. Yo, Fitri dari Saksian mute. Betty dari terbit matahari dan sampai kebenarannya. Jiwakan semua Dengan puji dengan yang tahu sayang disayang yo. Sayang disayang. Aku disayang. Aku disayang.
bisa ya? Nggak semua bisa kah? Bisa. Ya? Bisa. Ayo sayang lagi yuk. Ya sayang lagi yuk. Ayo semangat. Sayang. Sayang, disayang. Sayang, aku disayang Tuhan. Aku diaskan dari anak. Aku disayang. Glory. Glory, glory, haleluya. Glory, glory, Puji Tuhan. Glory. glory, glory, Haleluya. Glory. glory, 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 puji Tuhan. Glory. Glory, haleluya. Glory, 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 Tuhan. Glory. glory, glory. Glory, 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 puji Tuhan. Haleluya. Semangat ya. Bisa orang gitu rasanya ya. Koyokan nggak apa-apa. Ada waktunya kita rame, hore rame ya. H2RR. Yuk. Jadi mamanya nggak bisa ikut. Ya nggak apa-apa ya. Nggak apa-apa. Yuni masih bisa ya. Santi oke. Cerina. Debbie lagi itu. Debbie, siap untuk kesaksian? Ayo ini ruangnya dipersilahkan. Oke. Oke, yo dipersilahkan untuk menyatakan cinta kasih Tuhan, menceritakan penyertaan Tuhan. Menyaksikan penyertaan Tuhan itu Kak, ya. halo, dengar nggak? Halo, Iya, dengar. Shalom. Shalom. Kamera dibuka, Dep. Iya, Dep. Wajah aja nggak apa-apa, Dep, kalau lagi sama anak. Kak, Halo, dengar Lagi. nggak suaraku? Halo. Dengar. Jelas. Sangat jelas. Kok kalian nyambung Nggak sih? ada. Oh, berarti sinyal. Sinyalku, Coba. Kak. Ini lain Ya, kata tapi suara. Oh, nggak apa-apa, tapi suaranya bagus sekali. Suaranya Bagus. sangat sing. Shalom. Halo. Shalom. Shalom. Alaihi. Nih aku mau cerita. Tapi nyata ya ini. Kemarin kan ada sedikit masalah dengan surat-surat aku ini. Iya. Aku cerita sama Kak Ririn. Kemarin hari Rabu. Ya. Nah gitu, aku bilang, gimana ya Kak? Uang melayang tapi suratnya ini nggak becus orang ngurusnya itu. Agama. Iya, agama sama tahun lahir. Orang yang ngurusnya itu salah. Itu membuat pusing, dikasih 7 hari sama polisi Cina. Pusing, jadi itu pusing. Gimana ya Kak? Tertekan gitu kan. Terus ceritalah sama Kak Erin kan. Malamnya tuh nggak bisa tidur. Sampai jam 12 malam kan nggak susah tidur. Udahlah berdoa kan. Paginya ditelepon sama polisi Cina. Jalan ditutup katanya. Siangnya ditelepon sama buleku. Debbie, Ibu Janu katanya mau ngurus suratmu katanya. Wah, aku bilang, aku langsung chat Kak Ririn, Kak, hari Minggu aku langsung ini ya, aku bilang apa namanya tuh kesaksian. Ya, di situ pun aku ada telepon Kak Ririn. Kak Bini bilang haleluya. Yap. Haleluya. Ini kesaksian yang satu ya. Yang kedua, Debbie. Yang kedua aku dibawa ke gereja. Gerejanya cantik sekali.
Bagus. Sangat cantik. Orang ramai, sukacita loh. Di dalamnya itu sukacita gitu. Haleluya. Puji Tuhan. Oke. Oke sayang. Terima kasih ya untuk kesaksiannya. Dia menceritakan dia ini tipikal orang yang selalu bersuka cita. Jadi kalaupun sedih atau apa itu wajah ekspresinya nggak ada sedih dia ini. Selalu sukacita. Saya menyebutnya wajah sukacita. Jadi dia ini kadang bilang, Kak sedih. Itu tapi wajahnya nggak sedih. Kayak Foni, Kak aku sedih Kak, mau nangis. Memang dalam keadaan tekanan tapi wajahnya selalu sukacita. Nah ini tahu, ini satu hal yang saya pelajari. Iya ya, dalam keadaan sedih padahal tertekan. Tapi wajah ekspresinya itu memberkati orang. Jadi berkat. Padahal orang lain mendengarkannya itu memang sedih cerita hidupnya, tapi wajahnya itu benar-benar ini anak ya. Gitu. Jadi kemarin dia cerita itu, Kak gimana? Tidak ada yang mustahil. Jawaban saya berikan jawaban. Tidak ada yang mustahil bagi Tuhan. Karena apa? Saya dulu surat menyurat juga Tuhan yang menyertai, Tuhan yang memberi dan mustahil sekali. Dan saya bilang sama Debbie, tidak ada yang mustahil bagi Tuhan. 7 hari itu sangat mepet. Karena apa? Pandemi di Jawa, di Indonesia juga terkendala, kepengurusan di kampungnya dia juga nggak segampang kayak di Jawa, di tempatnya dia. Dan puji Tuhan, kalimat tidak ada yang mustahil bagi Tuhan. Kita berdua imani, amin. Akhirnya pagi mendapat jawaban, Tuhan tolong Debbie. Dari Indo dapat Tuhan tolong dari Indo, Tuhan tolong dari pihak China sana juga. Dan puji Tuhan, Debbie, Tuhan izinkan keluarga besar Debbie, kakaknya Kristen. Kenapa dia seorang diri yang KTP-nya Islam? Semua mendatangkan kebaikan. Tuhan mau mengajak Debbie mengandalkan Tuhan. Dan ketika Debbie mengandalkan Tuhan, Tuhan menjawabnya. Jadi tidak ada yang kebetulan. Di sini Debbie naik level. Dan puji Tuhan kerinduannya, dia pengen lihat apa gereja itu tadi ya. Dia suka cita sekali. Dan puji Tuhan, Tuhan jawab doanya. Dia udah tahu ada gereja di sana. Dan puji Tuhan, biarlah apa yang disaksikan Debbie menjadi sukacita kita bersama, apa yang menjadi sukacitanya Debbie. Dan jika kita mengandalkan Tuhan, maka kita tidak akan pernah kecewa. Dan waktunya Tuhan selalu yang terbaik, seperti pujian yang kita naikkan tadi. Waktu Tuhan selalu yang terbaik dan tepat. Selalu tepat. Ini surat nikah saya, mau menikah itu Debbie, ini karena seputaran surat ya, 17 kali saya ditolak karena belum waktunya Tuhan. Saya menyerah, saya hands up. Karena sangat sulit buat saya. Semua pejabatnya, keluarga besar, bupatinya, itu om saya sendiri. Dan itu memberatkan, tapi tidak ada yang mustahil bagi Tuhan. Hanya perkataan ini yang selalu berkatakan, tidak ada yang mustahil bagi Bapak. Dalam nama Tuhan Yesus. 2 hari jadi dan akhirnya menikah. Itu juga karena Tuhan. Dan sekarang paspor saya yang saya urus bulan apa yang lalu itu sudah jadi, tapi disita keluarga besar saya karena di dalam kepengurusan di apa namanya, di imigrasi, kantor imigrasi, ternyata nama saya kena label merah, tank, karena ganti nama, ganti identitas semuanya. Jadi yang keluar nama yang dulu. Padahal sekarang ini kakak baru, nama baru, semua baru diperbarui semua. Tapi puji nama Tuhan, tetap kalau Tuhan mengutus Kak Ririn, Kak Beni datang ke China ketemu kalian, maka Tuhan yang menyertai untuk urusan surat menyurat, Amin. untuk urusan paspor, visa, tidak mau saya pikirkan, urusannya Tuhan. Karena apa? Satu kalimat yang sama seperti Debbie saya perkatakan, di mulut saya mendengar, telinga saya terdengar. Tidak ada yang mustahil bagi Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus. Waktu Tuhan yang terbaik. Amin.
Amin. Dengan caranya Tuhan juga kakak akan saksikan. Kalau sudah waktunya nikah, Ririn, nikah. Calonmu itu sudah saya hantarkan di depanmu, nikah. Di bulan yang sama, waktu Kak Ririn usia 13 tahun, usia 15 tahun, usia 18 tahun setelah wisuda, Tuhan bilang, Desember 2015, kamu menikah. Kak Ririn cuma bilang, nggak pernah tanya dengan siapa Tuhan, enggak. Iya, Tuhan. Iya Bapak, aku menikah. Kalau Tuhan yang bilang, nak kamu menikah, maka jodohnya Tuhan yang kasih. Ngapain saya harus kepo untuk apa? Untuk ini, nggak apa. Pokoknya kalau kita sudah mempercayakan sama orang tua kita itu papa kita yang di surga, maka ya percaya aja, karena selalu memberi yang terbaik. Amin. Orang tua di bumi aja memberi yang terbaik, apalagi papa yang di surga. Yes kan? Jadi mari kita belajar untuk tidak kepo. Tuhan, tanya terus, apa maumu Tuhan, apa maksudmu? Kita yang harus belajar memahami hatinya Tuhan dan melakukannya. Oke? Ini namanya kita mencapai tingkat kedewasaan. Jika hantaman datang, Tuhan, Engkau izinkan ini terjadi, terima kasih. Ini jawaban orang yang dewasa. Sekarang mari kita belajar bersama-sama, kita dewasa. Dan biarlah hidup kita memuliakan Tuhan. Haleluya. Amin. Ini kesaksian dimulai hari ini, kita nanti kalau ibadah lagi besok ya, nanti malam saya berharap kalau ada yang berkesaksian, ayo Tuhan bilang apa, saksikan ya, biar cerita tentang penyertaan Tuhan dalam hidup kita itu kita saling dikuatkan dari kesaksian itu, bahwa mengandalkan Tuhan itu kita tidak kecewa. Amen. Seperti yang Debbie alami ya, 7 hari waktu yang singkat karena antar negara dan tidak mudah. Kepengurusannya sudah nggak mungkin, apalagi pengirimannya. Yeah. Haleluya. Kepengiriman aja sama pengurusannya itu mustahil. Tapi Tuhan bisa menolong Debbie dengan luar biasa. Yes. Kalau mendengarkan cerita langsung dari Debbie, karena ini kakak suruh persingkat, jadi mendengarkan langsung itu wow. Haleluya. Iya. Semua yang berkenan, semua yang baik, semua yang sesuai aturan itu Tuhan bela habis-habisan. Itu betul. Semua jalannya Tuhan dan semua yang baik Tuhan pasti berkati. Yang tidak dijawab Tuhan, yang tidak dilakukan Tuhan itu adalah, Tuhan dia menyakitiku, hajar dia. Enggak mungkin itu. Tidak mungkin itu dilakukan Tuhan. Ingat ya, kalau kita sakit hati ke orang dan Tuhan menuju dia untukku ini, itu kita kurang ajar, kita nyuruh Tuhan, enggak sopan. Dan kiranya kita semua tidak pernah seperti itu ya. Kita sopan, kita menghargai Tuhan, kita menghargai hadirat Tuhan, karena beliau papa kita, beliau orang tua kita, beliau sesembahan kita, raja kita. Mari kita ciptaannya ini, kita anaknya ini, kita menghargai dia. Haleluya. Kita mau siapkan hati dan pikiran, kita mau masuk dalam firman Tuhan. Mama Nina lagi berdoa untuk firman Tuhan sebelum kita naikkan pujian. Mari. Haleluya. Ya, mari kita siapkan hati kita. Nyalakan Tuhan. Mari kita bersama doa. Terima kasih Bapa, terima kasih Tuhan Yesus. Syukur Bapa. Sembah yang baik telah kuberikan kepada Tuhan. Terima kasih Tuhan. Tuhan kami hormat. Berkenan di hadapan Tuhan. Tuhan, keluar dari mulutnya Tuhan sendiri. Itu nama saja yang dipermuliakan. Berpujilah namamu dengan firman. Nama Yesus membuat
Ya, amin. Amin. Yes. Terima kasih untuk kesaksian hari ini. Terima kasih untuk kita semua. Biarlah kita ini awal ya. Minggu ke depan kita ibadah kita ada ruang kesaksian. Haleluya. Engkaulah perisai saat badai hidup menerpaku. Firman-Mu di dalamku pulihkan jiwaku. Terima kasih Bapa. Haleluya. Engkaulah perisaiku saat badai hidup menerpaku. Firman-Mu di dalamku pulihkan jiwaku. Engkaulah perisaiku. Engkaulah perisaiku saat badai menerpaku. Firman-Mu di dalamku pulihkan jiwaku. Bukan berdiri di tengah badai dengan yang damai sampai kapanku. Bukan berlari karena Yesus
kasih untuk WL, worship leader yang sudah membawakan kita pujian hari ini. Ya. Kita mengangkat pujian adalah bertujuan sebagai ungkapan hati yang kita naikkan ke Tuhan, bukan sekedar lagu, tetapi ungkapan hati kemudian diekspresikan, ya kan? Dan lagu itu menjadi bisa bersifatnya komitmen, bisa bersifat satu peneguhan hati untuk semakin percaya kepada Tuhan. Nah, makanya lagu-lagu itu kita naikkan. Begitu kita katakan, ku kan berdiri, didengar oleh telinga kita, di tengah badai, dengan kekuatan yang kau berikan, lalu ruh kita, jiwa kita dikuatkan, disegarkan melalui kata-kata lagu ini. Walaupun di tengah badai, kita tetap kuat dengan kekuatan Tuhan. Sampai kapanpun ku kan bertahan, walau badai datang melanda hidupku. Ku tetap tenang. Ku tetap kuat. Nah, jadi didengar telinga waktu kita ucapkan, itu menjadi satu kekuatan kata-kata itu. Nah, itu sifatnya kata-kata yang memberi kekuatan. Kalau kata-kata yang memberikan peneguhan bagi hati kita, menimbulkan kepercayaan, yang di pertama tadi, di paragraf pertama tetap di lagu ini. Engkaulah perisaiku. Nah, ini satu keyakinan dalam diri bahwa Tuhan perisainya. Saat badai hidup menerpaku, Dia perlindungan kita, perisai. Firman-Mu di dalamku. Kita ucapkan kepada Tuhan. Tuhan, firman-Mu yang di dalamku. Pulihkan jiwaku. Mungkin hati kita ada yang belum beres. Kita luka hati. Kita mungkin digoncangkan oleh situasi. Tapi ketika kita mengucapkan firman-Mu di dalamku, memulihkan jiwaku. Wow, itu luar biasa. Ya, makanya selalu kalau Kak Beni ngajak untuk kita bernyanyi atau Ibu Pendeta ngajak bernyanyi, mari kita bernyanyi sampai didengar telinga kita, dan akhirnya itu menjadi satu kekuatan atau komitmen dalam diri kita. Ya. Haleluya. Saya kalau setiap kali mengangkat pujian, lagu-lagu, ini kan saya persiapkan dulu lagu-lagu ini. Jadi sebelum saya tampilkan untuk jemaat Tuhan, saya merenungkan dulu setiap pujian yang ada. Baru saya menikmatinya. Gitu. Wow. Luar biasa. Saya kalau mendengar kesaksian dari Kak Rini tidak perlu bosan dari istri saya. Setiap kali beliau bersaksi, menceritakan kisah hidupnya berjumpa dengan Yesus, dia harus mengambil keputusan untuk memilih Yesus dengan imannya. Bahkan dia rela memberikan apapun yang dia miliki, sampai usaha yang kita miliki, ya, demi seorang anak harus dijual semuanya
yang waktu itu cuma itu yang dimilikinya. Akhirnya ketika dijual tidak punya apa-apa lagi demi anak ini, anak yang bersama dengan istri saya waktu itu, tinggal bersama istri saya. Dia yang harusnya meninggal kalau tidak segera ditangani, tetapi karena bagi istri saya satu jiwa sangat berharga. Sekalipun bukan darah dan daging secara keturunan, tetapi karena firman Tuhan. Saya bilang hebat. Kalau bukan karena memberi hidup selama di bumi, tidak ada gunanya hidup kita di bumi. Tidak ada artinya. Jadi selama hidup di bumi ini harus kita mau membagi hidup kita buat orang-orang terdekat kita. Memang pada waktu dijual itu, akhirnya kan nggak punya lagi. Coba bayangkan Anda punya uang 200 juta contoh. Tiba-tiba ada orang yang bersama dengan Anda dan uang itu Tuhan bilang untuk anak itu berobat. 200 juta pokoknya apa yang ada padamu itu kasih ke anak. Otomatis siapa yang nggak berpikir? Kalau 200 juta uangku ini bisa untuk kedepannya berapa bulan kebutuhan hidup, iya kan? Untuk ke depanku bagaimana? Ini bukan siapa-siapa. Pada umumnya seperti itu. Tapi di dalam Yesus tidak. Kalau Tuhan yang suruh, perhatikan dengan perkataan saya. Kalau Tuhan suruh. Waktu itu Tuhan suruh memang. Udah nggak ada uang lagi. Sama istri saya udah habis tabungannya sekian ratus juta. Tinggal sisa kafe 2. Dan pemasukannya gede di kafe itu. Ratusan juta juga masuk dari situ. Tetapi Tuhan bilang, apa yang ada padamu beri untuk anak itu. Istri saya nangis. Mau nggak mau, diberi. Akhirnya habis, nggak punya apa-apa yang di tangannya. Coba bayangkan. Kalau Tuhan suruh, kita akan berkata, siap. Kalau habis sekalian. Itu ikut Tuhan. Kalau kita pikir untuk masa depan, misalkan 200 juta, ini lebih berapa sekian M, 2 M lebih. Uang habis. Tetapi anak itu sekarang bisa memuji Tuhan. Dia bisa hidup untuk masa depannya. Dan dia bisa bercerita. Ada Yesus yang menolong hidupku. Melalui siapa? Anaknya. Istri saya. Ini satu kebanggaan. Karena kita, seperti saya bilang kemarin, cerminan. Kalau kita mengasihi Tuhan, kalau kita mengasihi sesama, itu cerminan kita mengasihi Tuhan. Kalau Tuhan suruh, habis-habisan. Jadi jangan sering mengeluh ya. Mohon maaf, jangan sering mengeluh. Seperti saya katakan, berkorban ya berkorban. Beri untuk Tuhan tujuan. Ke manusia kita beri, tapi hati kita ke Tuhan. Kita berikan ini untuk Tuhan. Melalui ke manusia kita beri. Itu jemaat Tuhan. Ya, jadi hidup ini sangat berarti bagi orang lain. Oke, baik. Kita akan lanjut. Ada sambungannya dengan firman Tuhan tadi malam. Ya, yaitu temanya hanya yang haus. Ayo, mari kita serius. Hanya yang haus. Penasaran? Kita saksikan firman Tuhan hari ini. Hanya yang haus. Jika tidak haus, maka tidak akan mendapatkannya.
sampai kapanpun. Syaratnya berarti hanya yang haus. Kalau berbicara tentang hanya yang haus, kata hanya itu berarti satu-satunya, kan hanya. Hanya Ririn Rahmawati, istri saya, berarti satu-satunya. Hanya ini duit saya, misalkan saya tunjukkan, hanya ini duit saya, berarti cuma itu satu-satunya duit saya. Jadi kalau kita bilang hanya ini duit saya, tapi di kantongnya masih ada lagi, berarti dia bohong. Bohong. Nah, kalau sih ada uangmu? Enggak ada. Yang ada, ada, tapi yang ini aja yang tinggal sekian, misalkan tinggal 50. Padahal di sakunya ada 100. Takut diminta orang. Dia bohong. Nah, itu karena hanya. Jadi pemikiran orang cuma itu. Nah, berarti hanya yang haus. Syarat satu-satunya berarti haus. Haus itu berbicara apa? Haus ini cocoknya pada konteks makan atau minum? Minum. Minum, betul sekali. Namanya haus. Tidak akan mungkin Dewi berkata, aku haus, tolong ambilkan nasi. Tidak mungkin. Nah, terus haus di situ bicara tentang apa? Kalau yang kita minum itu apa? Haus akan firman Tuhan. Ya, maksudnya kalau kita meminum itu apa yang kita minum kalau haus? Darah. Minum darah. Ngeri banget Dewi. Haus minum darah kayak Dracula aja. Atau nyamuk. Biar nggak tegang. Oh iya. Air. Ya, Haus bagus. kasihmu. Haus, tentunya kalau kita haus pastinya minum Air. Nah, air yang bagaimana dulu? Nggak cukup di situ. Tentunya air yang Bersih. betul sekali. Kalau air yang bersih itu ada campurannya enggak? Nggak ada. Tidak ada. Berarti hanya yang haus. Haus akan apa? Air yang bersih, sehat, jernih. Oke, mari fokus. Hanya yang haus. Saya mau tanya nih, bisa dijawab. Ini enak nih, banyak pertanyaan nih. Biar kita bisa bebas untuk mengekspresikan jawaban-jawaban Anda, menuangkan. Kalau namanya haus, itu biasanya kita berusaha dengan secepat mungkin untuk mendapatkan air. Namanya haus kan? Iya. Yuni mungkin pernah ngomong, aku haus, aku mau ambil air dulu. Nah, nggak mungkin. Aku haus, duduklah aku dulu 2 jam lagi. Nggak mungkin. Dia segera ambil air. Tentunya ngambil air di tempatnya. Oke? Ini mulai nyambung ini. Nah, saya ajak berpikir ini jemaat Tuhan. Hanya yang haus. Syarat satu-satunya yang haus akan mendapatkan air yang sehat itu. Tetapi kalau kita minum air yang kita minum
di rumah Anda. Setelah Anda minum, Anda lega. Dahaga Anda dipuaskan. Ya. Tetapi 2 jam lagi, 3 jam lagi, bagaimana dengan kita? Atau 4 jam lagi? Mama Nina pergi lagi ke dapur. Dia haus lagi. Ambil lagi tuh minum. Setelah minum, haus dahaganya lega, dipuaskan. Tapi 5 jam lagi, pergi lagi Mama Nina ke dapur. Ambil lagi air itu. Kemudian minum lagi. Dia merasa dipuaskan, dilegakan. Tapi 5 jam kemudian, Mama Nina pergi lagi. Dan seterusnya, dan seterusnya. Berhentinya pada waktu tidur dan meninggal. Baru berhenti. Selama dia bangun, pasti perputaran itu akan terus berjalan. Minum, haus, minum, haus, minum, haus. Baik, hanya yang haus. Oke ya, akan mendapatkan air yang jernih, sehat. Kalau tidak minum air, bagaimana? Kering, layu. Oke, bagus. Untung Debbie nggak bilang mati, cepat banget. Pakai step dulu. Ya bagus sekali. Pakai step dulu, urutan-urutannya ya, langkah-langkahnya. Benar-benar sekali. Layu dulu, lemes, ya kan, dehidrasi, lalu lama-kelamaan, barulah sekarat, Lalu KO dia, mati dia. ya, baru meninggal. Karena air adalah sumber utama kehidupan manusia. Hanya yang haus. Coba perhatikan. Selama kita jauh dari Tuhan, makin loyo enggak kita? Ayo. Makin loyo. Ya. Makin enggak teratur hidupnya. Betul apa benar? Ya. Dua-duanya. Makin loyo. Ada angin badai dikit, nangis. Ya kan? Dikit enggak dibelikan baju baru untuk kongsi facai, nangis. Berkurang jatah uang dari lokum, ngambek. Lempar piring, pecah-pecah, cupas. Nah, dikit disinggung orang di Facebook, ngamuk. Loyo. Tapi sudah dengar firman, mulai ingat. Loh, aku udah dengar firman kemarin. Strong. Waktu di Facebook lihat, hatinya terganggu. Waktu jauh dari Tuhan. Loyo. Padahal cuma postingan doang, chattingan, tulisan. Tapi Debbie tersinggung. Padahal cuma ketikan aja loh. Cuma tulisan huruf-huruf. Tapi Sally naik rambutnya. Udah keluar atap di telinganya, tanduk di jidatnya. Taringnya keluar, taringnya begini. Padahal cuma tulisan doang. Aduh, gara-gara tulisan kok terganggu. Setelah dengar firman, dilegakan hatinya. Aduh, ngapain aku tersinggung hanya masalah itu. Disegarkan dia. Di sini bicara tentang haus yang mau kita minum, bukan air minum, tapi diumpamakan. Seperti air minum adalah kebutuhan utama kita. Lihatlah dengan seksama orang-orang yang tidak di dalam Tuhan, orang-orang yang semakin jauh dari Tuhan,
perhatikan hidupnya. Percayalah, hidupnya akan semakin lama, semakin layu, kata Debbie. Layu, kalau sudah layu, lama-lama sekarat. Rohaninya sekarat. Makin ngawur hidupnya. Yang dulunya kebun binatang nggak pernah keluar, jadi keluar kebun binatang dari mulutnya. Yang dulunya nggak pernah keluar kata-kata kotor, akhirnya keluar berpuluh-puluh kata kotor. Itu sudah alkitabiah. Ya. Pertanyaannya, orang yang haus itu pasti satu, karena dia merasakan bu, ayo, kata berkait, ayo jawab. Bu, kata berkait, butuh. Tuh, 2 poin untuk Dedi. Butuh. Kalau nggak butuh, nggak mungkin diminum tuh air. Butuh. Ini catat, firman Tuhan penting. Karena butuh. Saat dia haus, dia butuh air, lalu dia ambil, dia minum. 2. Karena dia mengerti. Catat yang punya buku. Karena dia mengerti, jika saya tidak minum, maka lama-kelamaan saya loyo, darurat, meninggal. Meninggal di sini tidak mesti meninggal innalillahi, tetapi mati secara rohani. Karena dia mengerti, jika dia tidak segera minum air, maka lama-kelamaan dia dehidrasi. Maka dia akan mengalami darurat rohaninya. Lama-kelamaan mati, maka akan bahaya bagi kerohaniannya. 2 ini coba catat ya, untuk diulang nanti di rumah. Hanya yang haus, yang merasa butuh air itu, dia akan menerimanya. Kedua, karena dia mengerti bahwa itu kebutuhan dia. Jika tidak, maka dia akan segera loyo. Dan layu, segera hidupnya darurat, sekarat. Tidak lama kemudian, kalau itu berlanjut, maka dia mengalami kematian. Kalau udah kematian rohani, bahaya. Namanya mati. Kalau namanya mati, diberitahu, dinasihati, bisa nggak kalau udah mati? Siapa orang mati tahu nggak? Kalau dinasihati orang mati, ngerti nggak dia? Namanya mati. Nggak ngerti kan? Kalaupun dipukul, ngerasa nggak dia? Tidak. Nggak ngerasa. Dipukul pakai perkataan nih, kalau udah mati rohani, udah nggak ada lagi rasa dia. Ah, ngapain, nggak ngurus. Itu udah mati rohani, itu udah bahaya. Pertanyaan lagi, ini banyak pertanyaan. Apakah Anda dan saya merasa haus hari ini? Haus, Kak, aku mau ngambil minum. Bukan itu. Ayo kita buka firman Tuhan. Mari sama-sama perhatikan. Hanya yang haus, tanpa yang haus, tidak akan mendapatkannya. Dia tidak akan menikmati hidup di bumi ini. Karena orang yang kehausan tidak akan merasa puas. Namanya kehausan. Pasti gelisah kan? Orang kehausan ada nggak dia tenang? Nggak ada. Orang kehausan pasti gelisah. Apakah Anda dan saya merasa haus hari ini? Iya. Gelisah.
Mengapa dikatakan gelisah? Karena dia butuh. Dia tahu dia butuh air itu yang memberi kehidupan bagi dia. Kedua, karena dia mengerti jika tidak dia segera meminum, dia akan layu dan segera sekarat, lalu meninggal, mati rohani. Kalau dia lanjutkan itu. Setelah mati rohani, maka bahaya terjadi dalam hidupnya. Bahayanya apa? Apapun diberitahu kebenaran, firman Tuhan, nasihat, didikan, sudah nggak masuk. Berarti hidupnya menuju kehancuran. Kegelisahan. Digoncang hidupnya. Kegelisahan yang negatif. Tapi maksud hanya yang haus di sini, dia merasa gelisah, gelisah yang benar. Ingat ya, kalau kita minum, kita masih merasa haus. Sementara sifat. Pernah nggak Anda mendengar istilah haus darah? Siapa pernah dengar? Itu vampir tuh Kak, haus darah dia. Nah, itu film vampir. Tapi tahu nggak arti haus darah? Istilah itu. Yang tahu katakan tahu, yang nggak tahu katakan tidak. Atau gini. Tidak, geleng-geleng palaku. Tidak tahu. Istilah haus akan darah itu adalah seseorang yang mau memakan sesamanya. Makan itu bukan berarti jadi tumbal, dipotong-potong. Dia memanfaatkan sesamanya dengan berbagai macam cara. Menghalalkan berbagai cara untuk memanfaatkan orang. Itu istilah haus akan darah. Namanya haus. Tapi haus yang bagaimana? Negatif. Ingin menghabisi sesamanya. Memanfaatkannya untuk kepentingannya. Haus apa lagi? Ada pernah Anda dengar haus istilah? Haus akan selingkuh. Harta. Oh, Haus harta akan sampai harta. hati. Haus akan harta berarti dia mencoba untuk memperoleh harta. Nggak peduli resikonya apapun. Sekalipun dalam keluarga. Contoh, kakak adik kandung memiliki ada harta papanya, ya, harta orang tuanya. Gara-gara haus akan harta, kakak adik bunuh-bunuhan, santet-santetan. Famili udah nggak ada lagi famili. Famili urusan belakangan. Haus akan harta. Nah, haus yang beginilah yang banyak di bumi ini. Haus akan duit. Duniawi. Haus akan duniawi. Urusan-urusan perut. Urusan-urusan keinginan lihat tetangganya ada mobil, aduh mataku ini loh. Aduh, lihat aku mau punya mobil juga. Wah, mobilku Kijang, contoh kalau ada Kijang di sana sejenisnya lah. Wih, mobilku Kijang, mobil sebelahku Pajero. Aku mau Pajero, minta sama lokong, keinginan mata, urusan duniawi. Ih, makanan teman-temanku enak-enak kalau diposting. Wih, hotpot. Wih, makanannya hoce sinseping lah. Sedangkan di rumahku nggak seperti di rumah Yuni. Mulai ajak lokungnya, Kung, ayo makan kita. Yang enak-enak, restoran mahal. Hanya masalah perut, urusan jasmani, tok yang diributkan. Ku posting biar dilihat sama Debbie. Yuni hari ini makanan yang enak. Posting cepret. Wih, Yuni makan enak. Oh,
Datang Debbie nggak mau kalah. Yuni lihatnya kepiting 2 ekor. Debbie dibelinya langsung 20 ekor. Ngimbangi kan? Keinginan perut, keinginan mata. Haus yang begitu itu. Faktanya kebanyakan manusia haus begitu atau tidak? Kecenderungan. Ya, kebanyakan begitu. Iya. Kecenderungan manusia seperti itu. Syukur mereka tidak. Aduh, uangku tinggal segini. Gimana ya? Boleh berpikir begitu, boleh. Tapi jangan gara-gara haus akan uang. Suami ditekan-tekan. Kasihan suami Anda. Bahaya loh. Hati-hati. Loh Kung, aku baru dengar firman Tuhan hari ini. Hanya yang haus akan mendapatkannya. Loh Kung, aku haus akan uangmu. Mari, ku hisap uangmu semua. Ku minum. Keriting suami Anda. Tidak ada. Tetapi menurut saya, pasti tidak ada di antara jemaat Tuhan. Katakan amin. Amin. Aminnya kok pelan? Amin. Oh, Dengar gak suara aminnya aku bilang kencang. amin? Aku bilang tadi. Oh, Dengar gak? puji Tuhan. Semuanya bilang amin. Haleluya. Oke, baik. Kita akan lihat firman Tuhan dalam Yohanes pasal ke-7 ayat 37 sampai 38. Lihat Alkitabnya masing-masing boleh? Atau lihat di layar handphone Anda juga boleh. Tapi biasanya kita itu sukanya lihat di handphone, di laptop aja, Betul. atau di gadget aja. Nah, tampilkan sama Bapak Pendeta. Saya tinggal melihat saja. Yohanes Saya sudah yang tahu. keberapa, Pak? Yohanes pasal 7 Pasal ayat 7. ayat ke-37 sampai ke-38 saja. Ayo, hanya yang haus. Saya akan membacakannya, jemaat memperhatikan dengan seksama. Dan pada hari terakhir, yaitu pada puncak perayaan itu, kita tidak bahas puncak perayaan, saya bahas tentang haus. Memang ada hubungannya ya, tapi jadi panjang, kita harus belajar Alkitab jadinya nanti, atau seminar baru. Yesus berdiri dan berseru, barang siapa haus, baiklah ia datang kepadaku dan Minum. barang siapa yang haus, ya, barang siapa haus, baiklah ia datang kepadaku dan minum. Apa haus kita selama ini? Haus akan hal-hal apa? Nanti Tuhan kasih kepuasan. Oke? Haus kurang kasih sayang? Tuhan bisa kasih sayang penuh. Ya. Barang siapa percaya kepadaku, kata yang haus tadi itu sama. Barang siapa percaya kepadaku, itu sama dengan haus tadi. Seperti yang dikatakan oleh kitab suci, kata Yesus tadi, dari dalam hatinya akan mengalir aliran-aliran air hidup. Hanya yang haus. Baiklah ia datang. Apa yang Anda hauskan hari ini? Selama ini apa? Haus perhatian? Haus uang? Tuhan bisa kasih jawaban, pengertian tentang keuangan yang benar. Biasanya orang yang haus akan uang, biasanya itu pernah merasa puas nggak dalam dirinya? Saya mau tanya. Enggak. Nggak pernah puas. Orang yang melakukan tipu muslihat, seperti korupsi lagi misalkan, atau tipu muslihat satu dengan yang lainnya, itu karena dia merasa kurang puas, haus akan uang. Tuhan bisa
memberikan kita kepuasan untuk soal keuangan. Oke? Ada di situ kata pertama gini, kata haus lalu datang kepada Tuhan. Kalau Anda bingung soal kehidupan Anda selama ini, apa yang Anda hadapi, Tuhan, aku kurang perhatian dari suamiku. Contoh, Tuhan nanti berbicara. Tuhan bisa kasih kelegaan buat Anda. Tuhan bilang begini. Seperti saya gini, saya berikan contoh. Saya dulu kurang kasih sayang orang tua. Dari mama sama papa. Karena mama saya meninggal waktu saya kelas 1 SMP. Saya kurang kasih sayang, kurang perhatian. Lalu akhirnya saya mencari kasih sayang itu ke orang lain. Saya merasa tertolak. Saya pengen diterima oleh banyak orang. Saya mencari kemana-mana. Sampai saya bergaul dengan orang-orang yang salah. Supaya saya diterima orang dan saya menemukan kasih sayang dari orang-orang. Untuk ku dikasih. Saya merasa tidak ada kepuasan di situ. Tiba-tiba firman Tuhan sampaikan kepada waktu itu. Saya dengar firman Tuhan bilang begini. Kasih sayangku kuberikan sudah cukup bagimu. Yesus mati buat saya, dia memberikan cintanya penuh bagi saya. Hatiku di situ sembuh. Bayangkan, saya dipuaskan. Lalu saya sekarang tidak mencari kasih sayang kemana-mana. Sekarang saya waktunya memberikan kasih sayang kepada orang lain. Secara manusia, saya benar-benar kurang kasih sayang. Secara manusiawi. Secara keuangan, saya juga kurang. Tapi Tuhan kasih pengertian buat saya. Bukankah kamu bisa makan hari ini? Iya Tuhan. Ya sudah. Makan dan minum sudah cukup kan? Iya Tuhan. Ya sudah. Bukankah aku ini cukup bagimu? Benar Tuhan. Iya ya. Akhirnya aku puas dalam segala hal. Apapun yang ada padaku uang, aku akan gunakan itu. Aku akan gunakan sebaik-baiknya uang itu. Dan aku tidak lagi diatur oleh waktu dulu hidupku yang diganggu oleh karena uang. Karena aku haus akan uang. Karena aku salah mengerti. Waktu aku nggak punya uang, matilah hidupku untuk hari esok. Aku tak punya apa-apa. Tuhan bilang, kamu punya apa? Punya uang. Berapa kamu punya? Bukankah aku harapanmu? Iya Tuhan. Puas akhirnya. Aku menikmati apa yang kupunya. Ayo. Ada orang yang punya banyak duit. Pernah puas? Ada nggak orang yang punya banyak duit banyak, tapi dia nggak pernah puas? Banyak. Udah banyak pun duitnya kurang puas hidupnya. Mau ini lagi, mau ini lagi, mau ini lagi, mau ini lagi. Tapi orang-orang yang kata firman Tuhan, kalau Anda dan saya haus hari ini, apa kehausanmu? Kurang kasih sayang, kurang perhatian. Yesus bisa kasih itu. Anda nggak usah cari kemana-mana. Ada nggak suami istri? Nah ini. Suami istri akhirnya melakukan penyelewengan alasan karena kurang kasih sayang dari suami atau istri. Kurang perhatian. Lalu dia cari perhatian dari laki-laki lain. Lalu dia merasa, aduh enak ya aku diperhatiin. Rasanya kasih sayangku dipenuhin. Aku puas. Padahal itu cuma merasa doang. Setelah itu kosong lagi. Betul apa benar? Yang punya pengalaman pasti berkata iya.
cuma sebentar aja itu, jerat aja itu. Percaya Karena ya? masih lagi promosi, dalam masa Nah, promosi. benar. Masa promosi, betul. Setelah hidup bareng, tahu kelakuannya, yang selingkuhannya, habis deh apes. Benar. Lebih galak ternyata. Lebih galak ternyata. Mengerikan ternyata. Itulah kita secara jujur. Saya begitu cari kasih sayang ke orang lain. Saya kurang. Udah haus uang, mikir saya kalut, digoncangkan. Aduh, gimana ke depannya, begini, stres saya. Padahal ada uang, bisa makan, bisa minum, cukup. Saya sehat, cukup sebenarnya. Cukup Tuhan dalam diriku, sudah selesai. Harusnya begitu nggak? Begitu seharusnya. Kita dapat gaji hari ini, nikmati gaji akan. Mau lebih lagi berlipat kali ganda, kerjakan lagi, lebih lagi. Cuma itu aja. Nggak bisa lagi kita capai sesuai ekspektasi, harapan. Ya sudah, jalani aja, nggak usah stres, kalut. Karena aku punya Tuhan, sudah cukup dipuaskan. Tanggung jawabku cuma apa? Kerja, selesai, kerja aja. Nah, manusia kebanyakan yang melakukan itu, sampai Tuhan nggak dipedulikan, duit aja yang dia kejar, tapi dia nggak pernah mendapat kepuasan. Saya sekarang dapat istri satu, cukup, saya puas. Setelah kenal Yesus, rasa puas itu ada. Mari jemaat Tuhan, Anda yang sudah dengar firman Allah, saya tidak bicara masa lalu. Itu tidak saya bicarakan masa lalu. Masa lalu sudah erase. Udah nggak ada lagi itu masa lalu. Ya, sekarang masa yang sekarang dan yang akan datang. Urusannya yang sekarang dan akan datang. Saya juga punya masa lalu buruk, jelek. Kalau bisa saya katakan kayak bangkai. Nggak layak. Kalau saya pikirkan masa lalu saya, aduh Tuhan, Engkau pilih aku yang sudah najis, kotor. Engkau pilih aku apa adanya aku. Engkau jadikan aku berharga. Siapakah aku ini Tuhan? Tapi setelah saya dengar firman Allah, saya dipilih dia, saya diselamatkannya. Aku puas menikmati hidup bersama dengan dia. Aku tidak cari lagi ke yang lain. Baiklah ia datang kalau ia haus kepadaku, kata Yesus. Dan minum, artinya apa? Terima. Living water dalam bahasa Inggrisnya. Air kehidupan. Ketika kita minum yang dari Tuhan, perkataan Tuhan, nasihat Tuhan, firman Tuhan, kita disegarkan olehnya. Kita jadi segar. Yang loyo jadi strong kembali. Lihat Cece Rina. Sudah mulai strong dia. Gairah hidupnya semakin bertambah. Because of God. For her everything. Tuhan, kepunyaan kita semua cukup. Datanglah ke Tuhan. Anda akan menemukan living water, air kehidupan. Air kehidupan itu bicara apa? Sumber. Anda akan disegarkan tiap-tiap waktu. Akan ketemu solusi apa aja untuk Anda menjalani hidup. Maka Anda akan menjalani hidup penuh kesegaran. Ya. Begitu Tuhan bilang, nak, tetanggamu itu kesusahan, bantu. Tuhan, cuma ini uangku. Kalau Tuhan suruh, it's okay Tuhan. Saya kasih. Bukan di sini letak bahagia. Letak bahagiaku Tuhan. Aku boleh nggak dapat kasih sayang dari orang tua, tapi aku dapat kasih sayang dari Tuhan Yesus. Dia mati buatku. Dia sudah berikan semuanya. Saatnya saya
yang kasih sayang kepada orang lain. Puas. Saya tidak mencari kemana-mana. Saya tidak cari lagi ke uang. Saya tidak cari lagi ke harta. Saya tidak cari lagi ke manusia. Saya cari ke Tuhan. Puas. Mau mendapatkan seperti itu? Oke? Nah, waktu itu sedikit saya sambung. Yesus bilang, barang siapa yang haus, datang kepadaku dan minum. Ini dulu bicara begini. Dulu orang-orang sangat merasa kosong hidupnya. Kacau, terganggu, gelisah. Orang-orang percaya digoncangkan imannya. Gara-gara apa? Tapi sebelum masa ini kan ada Yesus, baru sesudah ada Yesus, baru Yesus ngomong ini. Sebelum ada Yesus, nah mereka digoncangkan oleh situasi-situasi kebutuhan jasmani. Contoh uang, kurang kasih sayang, diperbudak, diperhamba, ya kan? Nah, kekurangan, mereka haus, mereka merasa hidup ini nggak berarti. Akhirnya gairah hidup mereka berpusat kepada dunia ini, hal-hal yang dunia ini. Uang, harta, dan sebagainya, makanan, perut. Waktu itu seperti itu. Dan mereka pikir kebahagiaan itu ada di situ letaknya. Ternyata tidak. Makanya Yesus bilang, kalau engkau haus akan apa? Terserah. Engkau datang kepadaku dan minum. Engkau akan menemukan, menerima, mendapatkan air kehidupan yang daripadaku. Engkau akan disegarkan hidupnya. Maka engkau tidak akan digelisahkan lagi oleh urusan-urusan dunia ini. Tapi engkau akan merasakan cukup, puas karena Tuhan. Coba lihat ayat yang terakhir. Saya tutup firman Tuhan hari ini. Ini nanti saya rindu ketika kita nanti di Cina, kalau ini saya berdoa dari Tuhan tadi malam. Saya bilang suatu saat, kalau memang mungkin melalui Zoom, atau mungkin secara langsung kita, saya nggak tahu ya, semoga ini. Yang dimaksudkannya ialah yang akan diterima oleh mereka yang percaya kepada Yesus. Sebab roh itu belum datang, karena Yesus belum dimuliakan. Ada Roh Kudus. Dia nanti diberikan dia diberikan kepada orang yang percaya. Roh Kudus, Roh Allah. Itu yang akan menyegarkan hidup kita. Dialah yang akan memberikan pengertian bagi kita. Firman Allah itu yang kita dengar diingatkan sama Dia. Roh Kudus itu diberikan. Nanti saya rindu Roh Kudus diberikan kepada Anda. Terima curahan Roh Kudus. Nah, Roh Kudus itu pribadi. Itu nanti itu yang akan berdiam di dalam kita, dianugerahkan Roh Kudus. Nah, itu yang akan terus mengingatkan kita firman, terus yang menasehati, menghibur kita. Nah, itulah yang memberikan kita gairah hidup. Waktu saya dalam keadaan galau, saya pernah mengalami galau. Sekalipun saya sebagai hamba Tuhan begini, saya pernah sempat, tapi tidak berkepanjangan. Tapi Roh Kudus berbicara di hati saya. Dia kasih gairah hidup buat saya. Bukankah Tuhan cukup bagimu? Oh iya ya Tuhan. Engkau bisa makan hari ini? Oh iya ya Tuhan. Dia memberikan gairah hidup. Dia cerita ke saya. Itu yang Tuhan mau. Hanya orang yang haus, yang datang kepada Yesus, dia akan terima Roh Kudus. Kepuasan itu. Di luar dari Yesus, dia tidak akan terima kepuasan. Coba cek. Di luar dari Yesus tidak akan ada kepuasan apapun di bumi ini. Sekian, Tuhan memberkati. Terus haus kepada Tuhan Yesus. Cari Yesus. Temukan terus dia. Lewat apa? Anda berdoa, bersekutu, dengar firman, kita beribadah bersama. Itu haus. Artinya apa? Kita butuh Tuhan. Terus cari Tuhan. Butuh Tuhan. Haus sama Tuhan. Terus. Jangan pernah berhenti. Engkau akan dipuaskan. Mari kita berdoa. Bapa di surga, hamba berdoa untuk semua kami yang ada, jemaat-Mu yang hadir hari ini. Bapa, secara fakta, dunia ini, manusia digoncangkan oleh karena urusan-urusan perkara dunia.
itu sudah pasti. Alkitab tidak pernah salah. Iman orang digoncangkan karena urusan duit, perut, urusan keinginan mata. Itu sudah pasti. Orang-orang tidak pernah merasa puas akan hal-hal urusan jasmani. Sekalipun dia berjuang keras untuk mendapatkan apa yang dia inginkan di bumi ini, harta karun, kemewahan, cita-cita, ambisi, karir. Mereka berjuang untuk mendapatkannya, tapi tidak pernah puas. Karena bumi ini dan segala yang ada isinya tidak bisa memberikan kami kelegaan. Itu hanya sementara, rasa kami saja yang dipenuhi. Tetapi Alkitab berkata, kalau dari Tuhan Yesus itu permanen, bukan hanya sebagai rasa, tetapi batiniah kami dipuaskan, dipenuhkan. Lalu kami tidak lagi merasa haus akan dunia ini. Kami akan merasa bahwa Tuhan cukup bagi kami. Dan dengan apa yang kami punya, itu yang kami bisa kelola, kami bisa menaikkan syukur kepada Tuhan. Kami hanya bisa melakukan tanggung jawab kami. Kami cukup bekerja keras, bekerja cerdas. Sudah, itu tujuan kami. Bukan sebagai tujuan kami yang kami kejar di hidup ini. Alkitab sudah berkata demikian. Banyak orang-orang dulu sangat tertekan hidupnya karena urusan kepentingan jasmaninya. Akhirnya mereka gelisah, tidak tahu harus pergi kemana. Mereka hanya bisa terpuruk dengan keadaannya, pasrah dengan keadaannya, tanpa pengharapan. Tetapi setelah Yesus berkata, barang siapa haus, baiklah ia datang kepadaku dan minum. Sampai kami menerima air kehidupan yang daripada. Orang yang haus tentunya dia merasa bahwa dia membutuhkan Tuhan. Karena dia tahu, dia mengerti kalau dia tidak mencari Tuhan. Kalau dia tidak dengar firman Allah. Kalau dia tidak punya Roh Kudus dalam dirinya. Maka segera hidupnya akan layu, darurat, dan mati. Kami tidak mau mengalami itu. Karena kalau sudah mengalami kematian roh, maka hidup kami sudah tidak bisa lagi menerima nasihat, didikan firman Tuhan. Tapi kami mau menerima Roh Kudus yang Tuhan berikan kepada kami orang percaya. Bapak, suatu saat nanti, kalaupun melalui Zoom ini, Tuhan yang tuntun saya, aku berdoa buat jemaatmu, untuk mereka suatu saat akan menerima curahan Roh Kudus. Nanti jemaatmu akan merasakan perbedaan seperti yang saya rasakan. Selalu Roh Kudus mengingatkan saat aku galau, gundah gulana, kacau pikiranku, gelisah soal urusan dunia ini. Tapi Dia yang selalu setia mengingatkanku akan arti kehidupan. Akhirnya hidupku bergairah. Dan aku menemukan berbagai macam jawaban-jawaban kehidupan. Terima kasih Tuhan. Aku rindu itu diterima oleh jemaat-Mu di dalam nama Yesus. Suatu saat nanti mereka menerimanya sesuai waktu dan cara-Mu. Aku mohon supaya jemaat-Mu tidak mundur setapak pun apapun yang mereka hadapi saat ini. Mereka tidak lagi mencari kepuasan di luar. Mereka tidak lagi mencari kepuasan dengan apa yang dunia tawarkan. Tapi kepuasan mereka hanya firman, hanya Tuhan semata.
Amin. maka hidup mereka akan bergairah, tidak terganggu, tidak terpengaruh oleh hal-hal lahiriah. Terima kasih Tuhan. Dalam nama Yesus, materaikan firman. Haleluya. Amin. Baik, mari kita terima berkat dari Tuhan. Sebelumnya saya rindu untuk mendoakan mereka yang belum percaya kepada Yesus. Sebentar saya akan berdoa. Bapak, aku berdoa untuk orang-orang yang belum mendengarkan atau menerima Injil atau Yesus Kristus bagi mereka. Engkau adalah Tuhan yang diutus oleh Bapa, oleh Allah. Engkau adalah Sang Sabda, Sang Firman. Bagi mereka yang datang kepada Yesus, menerima Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamatnya, maka dia akan disegarkan. Maka akan ada aliran-aliran air kehidupan. Bapak, aku mau siapapun mereka yang mendengarkan lewat Facebook, yang melihatnya, atau bangsa-bangsa ini yang telah mendengarkan Injil atau belum, aku berdoa biar mereka membukakan hati saat mereka mendengarkan Injil dalam nama Yesus. Karena air sumber kehidupan itu akan terpancar di hidup mereka. Saat mereka mendengarkan Injil, menerima Engkau Tuhan, maka kehidupan mereka yang terpuruk, tergoncangkan oleh karena urusan perkara-perkara dunia, mereka tidak takut lagi. Karena kepuasan mereka ada pada Engkau, bukan pada dunia. Ini doaku Tuhan. Kabulkanlah doaku. Lawat semua bangsa-bangsa. Dalam nama Yesus. Tidak sedikit orang bunuh diri. Juga karena urusan uang, urusan dunia ini. Aku berdoa hari ini. Orang-orang yang mau bunuh diri gara-gara urusan kepentingan uang, harta, dan sebagainya. Tuhan, aku berdoa. Bertemulah secara pribadi dengan mereka. Gagalkan Tuhan Yesus. Dengan caramu atau dengan para hamba-hambamu, kau pertemukan mereka. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Terlebih dahulu, aku siap. Atau di antara jemaatmu, Tuhan pakai. Kalau ada yang mau melakukan bunuh diri atau galau putus asa, jemaatmu bisa kasih jawaban sesuai firman yang hari ini mereka dengar. Bahwa harapan mereka ada pada Tuhan, bukan pada dunia. Ini doaku Tuhan Yesus. Kami mau menjadi jawaban. Kirimkan orang-orang yang seperti ini. Kalau ada mereka mau bunuh diri, kami siap menyambut mereka. Kami siap terima mereka. Kami akan memberikan kabar baik itu bagi mereka. Aku berdoa dalam nama Yesus, melanda atas bangsa-bangsa. Terpujilah Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Terimalah berkat daripada Allah Bapa di surga. Anugerahnya yang begitu besar atas kita semua. Bagi Anda sekalian. Yang tak pernah berhenti mencintai Anda. Begitu pula dengan Yesus Kristus. Kasih sayangnya yang sempurna buat kita. Perhatiannya tidak pernah lepas sedetik pun atas kita semua. Dan juga oleh Roh Kudusnya diutusnya buat kita. Orang percaya. Dialah air sumber kehidupan itu. Yang memberikan kepuasan. Yang mengingatkan kita kepada firman-Nya. Setiap kali kita dengar. Dia yang akan menasihati, menegur kita. Menuntun kepada kesempurnaan itu. Dia akan menghibur kita sekalian. Sampai akhir nafas kita. Terimalah berkat ini dalam nama Yesus. Diberkati rumah tanggamu, diberkati keturunan-keturunanmu, diberkati pekerjaanmu, karirmu, diberkati setiap yang engkau kerjakan, dijadikannya berhasil. Sebab engkau takut akan Tuhan. Terimalah berkat ini dengan yakin dan percaya dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Yang percaya, katakan amin. Seperti biasa.